Teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, sekarang kita mau mulai kebaktian kita nih. Sebagai lagu pembuka, mari kita sama-sama nyanyi lagu Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara-saudara di rumah, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. damai Tesoro juga. Silakan duduk. Nah, teman-teman, pada hari Minggu ini, tema kita adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan yang diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Ibu Pendeta Naomi. Nah, teman-teman, sekarang kita udah masuk nih ke dalam doa pengakuan dosa. Oleh karena itu, sekarang saya mengundang nih teman-teman buat mengakui dosanya secara masing-masing di rumah. Nanti akan ditutup. Nah, doa bareng-bareng tuh. Nanti aku yang pimpin. Selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami pada hari ini datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengakui ya Tuhan segala dosa dan juga kesalahan kami. Ya Tuhan, kami mau minta maaf ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami salah, kami berdosa ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah ampuni kami. Tuhan tolong juga bantu kami ya Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami dapat menjadi orang yang lebih baik ya Tuhan, mulai dari hari ini.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya. Nah teman-teman, karena tadi kita udah mengakui dosa kita di depan hadapan Tuhan, sekarang ada berita anugerah nih. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Yang bunyinya adalah, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita udah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo sama-sama kita menyiapkan hati kita lebih dahulu sambil kita nyanyi lagu Seperti Rusa yang Haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, ada yang tersembunyi dari-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun
Kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu di keseharian hidup, Roh Tuhan menuntun kami. Hingga apa yang kami pikirkan, kami percakapkan, kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami hendak mendengar firman-Mu. Tuhan, basuhlah hati kami seperti hujan yang membasahi tanah, sehingga hati kami subur, mampu menangkap pesan Tuhan, mampu melihat Roh Tuhan menuntun kami, sehingga di keseharian hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Yesus, firman yang menjadi manusia. Amin. Teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, juga yang ada di gereja, kita akan bersama membaca Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Teman-teman dan adik-adik di rumah, forrider adalah pembuka jalan. Bila seorang pemimpin atau tokoh masyarakat akan berkunjung ke kota kita, bukan? Atau ke negara kita, melalui sebuah perjalanan keramaian, forrider itu biasanya membuka jalan. Ya. Dia memberitahukan pada orang-orang di sekelilingnya bahwa ada seseorang yang akan lewat, dan karena itu berilah dia jalan. Perhatikan ini, bahwa tokoh ini sedang berkunjung kemari. Yang diminta oleh sang forrider adalah perhatian kita dan beri jalan. Artinya kepedulian kita. Semua kita diminta terlibat di dalam menyambut sang tokoh ini yang akan melewati. Dan sesudah tokoh itu tiba di tempatnya, sang forrider sudah selesai pekerjaannya, bukan? Dia sudah beres. Dia bisa kembali beristirahat, melakukan kesehariannya dengan baik. Teman-teman dan adik-adik di rumah, kehidupan bangsa Israel itu diwarnai kekerasan, ketidakpedulian, peperangan terjadi di mana-mana. Ketidakadilan itu sudah biasa. Orang kasar, nyinyir, saling membunuh, itu sudah lumrah pada waktu itu. Malah sebaliknya, orang yang berbuat baik akhirnya putus asa dan jadinya ikut berbuat jahat. Yang berharap ada kebaikan,
sudah lelah. Karena keadaan tidak berubah. Akibatnya, supaya aman, ikut saja berbuat jahat. Supaya aman. Inilah dunia yang penuh kegelapan. Dan kita sekarang ada juga di dalam suasana seperti itu. Seakan-akan kita dalam sebuah lorong panjang yang gelap. Dan kalau kita ada di dalam lorong panjang yang gelap, apa yang biasanya kita inginkan? Berjalan tertati-tati, bukan? Berpegang-pegangan apa yang bisa kita pegang sambil berharap supaya di depan, supaya nanti segera ada titik terang. Ada satu cahaya terang yang membuat kita tidak jauh lagi, pasti kita sudah di ujung terowongan ini. Bukankah begitu? Nah, ini juga yang terjadi bagi bangsa Israel. Perjalanan mereka selalu lorong yang panjang sekali dan gelap. Biasanya dalam kehidupan kita, kalau selalu hidup dalam lorong panjang yang terjadi peperangan, ketidaksejahteraan, itu yang jadi persoalan siapa sebenarnya? Adakah saudara yang bisa menjawabnya? Kira-kira siapa yang menjadi tokoh sentral di sini? Siapa? Betul, pemimpin. Kita butuh pemimpin yang baru tentunya. Pemimpin yang bisa membawa suasana damai, yang bisa menghentikan peperangan ini, yang bisa membawa keadilan, yang bisa membuat kita semua merasa aman dan nyaman. Konkretnya, dunia sedang menantikan pemimpin yang baru. Dan Alkitab mengatakan pemimpin yang baru itu adalah Sang Mesias. Setelah sekian ratus tahun ditunggu, kok nggak datang-datang? Orang sudah berpikir, cuma ngomong, nggak datang buktinya. Katanya segera, tapi tidak datang-datang. Berarti nggak jadi datang ya. Kata Petrus, Tuhan pasti datang. Dia bukan tidak datang, dia bukan mengingkari janji. Dia pasti datang. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena itu kita harus bersabar. Orang yang sabar bukan menunggu pasif, diam, tapi sebaliknya beraktivitas, ya, sambil mengarahkan hati pada yang ditunggu itu. Nah, Yohanes Pembaptis datang. Di sekian panjang tahun menunggu, tiba-tiba Yohanes Pembaptis muncul dan dia mengatakan begini. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni kalian semua. Berhenti berbuat jahat. Wow, ini berita baru. Selama ini kita gak pernah ada yang bilang berhenti. Semua malah bilang, kamu berani gak? Kalau berani, kalau kamu laki-laki, kalau kamu benar-benar berani, ayo lawan. Kita semua didorong untuk saling berantem. Yohanes Pembaptis datang dengan mengatakan bertobatlah, berhenti berbuat jahatlah. Maka semua orang berlomba-lomba menyambut Yohanes Pembaptis. Mereka datang dari jauh, dari Yudea, Yerusalem, dan bertobat. Meminta diri dibaptis olehnya. Saudara-saudara, kita bilang kalau sesuatu sudah melekat dosa itu di dalam diri kita, itu sudah susah untuk berubah. Betul bukan? Iya. Kalau sudah kebiasaan kita ngomong kotor, lalu disuruh berhenti tiba-tiba, wah ini susah ini, ya butuh waktu panjang. Kebiasaan saya makan makanan yang tidak sehat, disuruh berhenti, wah ini berat buat saya. Bukankah begitu? Ya. Nah, tetapi Rasul Paulus, maksud saya Yohanes Pembaptis, dia mengatakan kamu harus sadar bahwa itu salah. Itu yang paling penting. Yang kedua, kamu harus belajar berusaha untuk melakukan yang baik. Artinya terus-menerus berusaha. Jangan diam. Diampuni Tuhan bukan berarti kamu tidak berbuat jahat lagi.
Kamu bisa jatuh lagi dalam hal yang sama, kesalahan itu. Kalau kamu tidak hidup dalam aktivitas bersama Tuhan. Contohnya, kalau kebiasaan saya sebelah kiri ini hal yang salah ya. Saya selalu berbuat yang salah. Tiba-tiba ada yang mengatakan, salah Bu Naomi, ini salah. Oh, yang benar yang mana? Yang sana, yang sebelah kanan. Saya melakukannya yang kanan. Tetapi hati saya selalu melihat ke belakang. Saya selalu berpikir enak dulu. Di sini nih saya masih mencari bentuk. Saya masih melatih diri. Enak yang begitu otomatisasi sudah jalan dengan sendirinya. Saya cenderung ingin balik lagi. Walaupun tahu ini salah, saya ingin balik lagi. Karena itu kita perlu Tuhan yang meyakinkan, memantapkan hati kita. Di sini tempatmu sebagai anak-anak Allah. Jangan balik lagi ke sini. Meskipun ini sudah biasa. Kita harus melatih sesuatu yang benar itu di dalam kebenaran Sang Firman. Nah, Yohanes Pembaptis mau mengatakan ini. Tuhan mengampuni dan kamu harus tinggal di dalam Dia. Maka kamu akan terus bisa berjalan dengan baik. Teman-teman dan adik-adik di rumah, Yohanes Pembaptis, dia melakukan sesuatu yang baik. Dia memberikan berita pengharapan, menyemangati orang banyak. Ini membuat orang lain terpesona, mengagung-agungkan. Seakan-akan menurut orang banyak, nah ini dia. Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Hore, kita punya pemuja baru, Yohanes Pembaptis. Setiap hari dia dielu-elukan, dipuji-puji. Semua orang datang. Dan nama dia menjadi besar, popularitas, uang, karier. Wah, banyak sekali ini. Ini kesempatan bukan buat Yohanes Pembaptis. Kapan lagi saya dielu-elukan orang? Toh cuman mengaku saja, iya saya Mesias. Lagi pula bukan saya kok yang bilang duluan. Orang banyak kan yang bilang saya Mesias. Ya saya cuma ikut aja. Ya. Kalau nanti ketahuan, saya cuma bilang mengaku saja. Oh maaf, keliru. Yohanes Pembaptis punya kesempatan untuk mengatakan aku dia Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis tidak menggunakan kesempatan itu. Tidak punya pikiran seburuk itu. Yohanes Pembaptis mengatakan aku ini seorang utusan. Aku ini cuma seorang forerider. Pembuka jalan. Alkitab bilang, dia bukan hanya mengakui. Yohanes Pembaptis ini mengatakan, jubah yang dia pakai itu dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Di zaman itu pun, apa yang dilakukan, dimakan, dipakai ini adalah orang yang miskin banget. Tidak punya nilai apa-apa, sangat amat sangat sederhana. Ini hal-hal yang dari luar saja, Yohanes Pembaptis sudah mengatakan, aku bukan dia. Bajuku ini dari kulit unta. Gak ada nilainya. Orang buang-buang di jalan. Nanti sesudah aku, dia yang sebenarnya datang. Dia itu adalah Mesias. Dia lebih berkuasa daripada aku. Aku membungkukkan badan untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Di zaman Yahudi, teman-teman, di rumah semua orang pembesar, bos-bos zaman itu, selalu ada penjaga. Bukan? Hamba. Hamba ini tugasnya adalah membuka tali kasut. Umumnya dahulu, semua laki-laki yang biasa bepergian itu laki-laki ya, dan sepatu pada zaman itu bertali-tali. Ya, tidak hanya satu tali saja, tapi bertali-tali ya. Dan untuk itu bertamu harus buka sepatunya atau kasutnya itu. Maka tugas budak adalah membukakan si tali kasutnya itu dan melap kakinya, lalu dipersilahkan masuk. Aku, kata Yohanes Pembaptis,
membukakan tali kasutnya pun tidak layak. Berarti dia mau mengatakan, aku lebih rendah lagi daripada seorang budak. Ini orang yang sangat rendah hati sekali, bukan? Dia punya kesempatan melejitkan namanya, dia bilang bukan dia. Punya kesempatan untuk menaikkan sedikit levelnya, dia bilang bukan. Hamba pun aku enggak cocok. Rendah hati, kerendahan hatian di dalam kita menyambut Kristus ini dibutuhkan. Di tengah-tengah suasana pandemik saja ada banyak orang yang kesempatan untuk raih melejitkan namanya, bukan? Menindas orang lain, mumpung orang lagi butuh masker, saya jual semahal mungkin. Mumpung orang lagi butuh beras, saya tekan itu harga. Mumpung semua orang terkapar, saya harus melejitkan nama saya. Bukankah begitu? Seorang penyair, Lewis, dia mengatakan demikian. Kerendahan hati yang sejati itu bukan soal merendahkan diri sendiri. Persoalannya adalah tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Jadi tidak fokus pada diri sendiri. Ketika saya mau cari nama, yang saya pentingkan kan nama saya, supaya orang kenal saya. Yang penting saya kaya, mumpung orang lagi pada susah, yang penting saya jadi fokusnya, yang penting saya. Itulah C.S. Lewis mengatakan, kerendahan hatian yang sejati bukan soal rendah hati, tapi tidak fokus, tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Teman-teman dan adik-adik, baik yang di rumah maupun di gereja, ini tantangan buat kita semua. Di masa penantian Minggu Advent. Advent artinya adalah kedatangan. Dia sedang pergi dan pasti akan datang, bukan? Apakah datang secara pribadi kepada kita di mana kita dipanggil secara pribadi, atau datang dalam sebagai hakim agung? Semua dunia mengalaminya. Pasti dia datang. Baik secara pribadi kita dipanggil maupun dia datang sebagai Maha Agung itu, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita ini yang tadinya adalah forerunner, bukan? Pembuka jalan ini. Ayo, apa yang kita lakukan? Waktu saya menjadi pembuka jalan bisnis saya, apa yang saya lakukan di situ? Waktu saya menjadi ketua OSIS, apa yang saya lakukan dengan jabatan saya sebagai ketua OSIS? Waktu saya jadi pengurus remaja, apa yang saya lakukan sebagai pengurus remaja? Waktu saya menjadi guru, apa yang saya lakukan selama saya menjadi guru? Waktu saya menjadi pendeta, apa yang saya kerjakan waktu saya jadi pendeta? Saya harus mempertanggungjawabkannya, bukan? Dan kalau kita melakukan semua itu dengan penuh kerendahan hatian yang sejati, lalu kita melakukan itu semua dengan kesungguhan. Ini waktunya Tuhan yang dimuliakan, bukan aku. Dan semua akan berjalan. Bukan hanya diri saya, tapi keluarga, teman, sahabat, tetangga, semua diajak. Hai, kita semua adalah forerunner. Mari kita buka jalan supaya semua orang melihat nanti kelak Sang Mesias datang, kita semua menyambutnya dengan baik. Jadi kita sekarang adalah harus menjalani hidup ini dengan kesungguhan hati. Penuh sukacita, terlebih lagi nilai kerendahan hatian itu patut kita miliki. Maka pasti kita menjadi pengurus remaja, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi guru, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, bukan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dan adik-adik di rumah maupun yang di gereja, kita mau berdoa syafaat bersama, dan saya mau mengajak di dalam hati kita masing-masing, meskipun kita di rumah, tetap ikut berdoa ya. Kita berdoa meminta Tuhan menolong supaya di sepanjang waktu saat-saat ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan karena Tuhan di dalam diri kita, maka kita juga melakukan semua yang Tuhan perintahkan itu dengan baik. Kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih di tengah situasi yang tidak mudah bagi kami semua, terbatas, jam kerja, jam belajar, jam bepergian. Namun kami semua masih tetap meyakini bisa beribadah bersama meskipun secara online. Kami masih bisa melakukan semua hal meskipun terbatas waktunya. Terima kasih Tuhan, beri semangat bagi kami untuk melakukan, menjalani perjalanan hidup di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan Yesus, berikan kami semua kesehatan yang baik, beri kami hikmat, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mampu mengambil keputusan dengan tepat di tengah-tengah situasi ini. Tolong kami juga dapat berteman dengan teman-teman baik di sekolah, di kampus, berelasi secara online, dan itu tetap membuat kami gembira. Kami mau bersama berdoa teman-teman kami, ada yang akan mengalami UAS. Tuhan tolong persiapan mereka. Ada juga teman-teman yang tengah melakukan tugas akhir. Ada juga mereka yang akan menghadapi ulangan-ulangan, ujian-ujian di minggu-minggu depan ini. Persiapan mereka dengan waktu yang terbatas, Tuhan berkati, beri tetap mereka semangat, beri tetap mereka hati yang penuh dengan kegembiraan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk guru, untuk dosen. Kami mengingat para dokter yang bekerja di rumah sakit, para perawat, tenaga medis, tenaga kesehatan. Kami mengingat pemerintah kami, Menteri Kesehatan, semua orang-orang yang bekerja, pengambil keputusan untuk menghadirkan obat antivirus, ataupun mereka yang bekerja menghadirkan banyak vitamin bagi kehidupan kami bersama di saat-saat pandemik ini. Pertolongan Tuhan atas mereka itu adalah permohonan kami. Dan Bapa, berkatilah semua umat-Mu, seluruh bangsa Indonesia. Tuhan juga berkati seluruh umat-Mu di seluruh dunia, supaya kami semua dalam kedapatan sehat, tetap hidup berbagi, menolong, supaya bersama-sama kami semua sehat, melewati pandemik ini dengan sebuah harapan, dengan sebuah keyakinan bahwa hidup kami adalah saudara. Kami semua adalah umat Tuhan yang harus hidup berbagi dan saling mengasihi. Terima kasih kami mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam persembahan. Jadi bacaan persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang bunyinya adalah,
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, teman-teman, bagi yang mau memberikan persembahannya, nanti akan ditayangkan QR code di layar teman masing-masing. Nanti juga bakal ada rekening yang bisa teman-teman transfer di deskripsi video di bawah ini. Nah, teman-teman, untuk persembahan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah rasa terima kasih kami ya Tuhan. Rasa syukur kami ya Tuhan terhadap berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, untuk persembahan yang sudah terkumpul ini, Tuhan memberkati ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat menjadi alat ya Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita udah masuk nih ke dalam penghujung kebaktian. Tapi sebelumnya ada beberapa hal nih yang pengen saya simpulin deh dari khotbah yang tadi. Ya. Jadi yang tadi aku dapat tuh teman-teman, kan kita sekarang tuh kan lagi minggu-minggu Advent nih. Kita lagi nunggu kedatangan Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari kan mungkin dunia sekarang kan lagi banyak gimana ya, kekacauan, ya virus corona, pandemi, ya dan lain-lainnya. Pastinya kan di dalam keadaan seperti ini kita butuh pegangan. Karena itu teman-teman, ayo kita cobain, kita kuatkan hati kita lagi, kita berharap sama Tuhan. Karena Tuhan pasti ada dan Tuhan gak diem kok. Tapi waktu Tuhan tuh bukan waktu kita aja mungkin. Kita sabar, jangan berputus asa, tetap berharap. Nah teman-teman, kita juga sebagai anak-anak Allah harus tinggal dalam Dia, mencerminkan karakter Tuhan. Dan dalam menunggu Allah, kita juga harus buka jalan, lakukan hidup kita sesuai dengan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu teman-teman yang bisa aku ya bagi deh ke teman-teman sekalian. Nah teman-teman, karena kita udah dalam penghujung kebaktian nih, sebagai lagu penutup, mari kita bersama nyanyi lagu Bejanamu. Seumur hidupku
Tuhan, jadikanku Teman-teman dan adik-adik, baik yang di gereja maupun yang di rumah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.